to me, Willis. Aku mengadakan yang namanya sesi bedah konten storytelling jualan, tapi nggak jualan. Jadi kita bakalan membedah konten storytelling yang memang jago, yang bagus, yang cakep, yang pokoknya aku suka. Jadi kita amati dan kita jadi belajar sendiri. Oh, ternyata caranya membentuk konten storytelling itu seperti ini. Cuman ini aku disclaimer ya. Jadi aku di sini nggak menggiring opini. Oh, ternyata dia buat kontennya hanya untuk gimmick atau apa-apa. Itu enggak sama sekali. Please jauhkan negatif thinking kalian, tolong, tidak ada faedahnya. Aku di sini pure hanya mau kasih tahu dan sharing ini cara aku untuk buat konten storytelling dulu pas aku belajar, dan aku harap teman-teman yang memang mau belajar untuk storytelling bisa pakai cara ini dan kita amati bersama. Oke, kita langsung mulai sesi bedah kontennya sekarang. Let's go. Nah, berhubung aku honestly ngefans banget sama Ci Natasha Surya, aku padamu Ci, aku padamu. Menurut aku kontennya Cina ini bagus banget, storytellingnya itu bagus, kayak ya Cina menawarkan atau memperkenalkan produknya tanpa dibuat-buat gitu. Memang beneran semua alurnya itu udah disusun dengan sedemikian rupa yang sangat menarik, sehingga aku pun jadi ingin beli atau jadi tertarik ingin tahu lebih dalam tentang produk yang dimention sama Cina gitu. So that's why aku angkat kontennya Ci Natasha yang satu ini, dan Lego kita. Nah, jadi ini skrip dari konten ini udah aku siapin ya, dan aku breakdown per beberapa bagian untuk kasih tahu ke kamu, ini loh part ini ternyata fungsinya ini untuk apa gitu. Kita mulai. Karena kita ini anak TikTok banget ya, aku nyoba pasang spray dimana pas sugus di dalamnya, lalu abis itu aku puter dan ternyata berhasil guys. Dimulai dengan try something tips TikTok gitu ya, dimana bisa buat orang itu kayak merasa penasaran dan ingin tahu kira-kira ini works atau enggak, ini berhasil atau enggak. Jadi buat orang itu bakalan nonton lebih lama hooknya. Nah, itu dia yang pertama. Oke, lanjut yang kedua. Ya, namanya juga weekend, jadi kita leyeh. Kemarin habis ke gereja, ke mall, jalan-jalan makan siang, dan malamnya saatnya mama mengejar episode terakhir Choi Sam. Film ini cute guys, aku suka. Ini aku sambil makan micin. Part ini adalah cerita pengantar untuk kita masuk ke inti konten. Nah, part selanjutnya itu inti kontennya guys. Nih ya, perhatikan. Terus tiba-tiba aku salvo. Apa itu? Kok sama yang kayak aku punya? Sorry. Jadi ini gak dibuat-buat ya. Aku tuh udah punya ini dari tahun lalu. Jadi ini kayak coffee table, tapi sebenarnya itu speaker Bluetooth yang sebenarnya aku milih karena estetik. Suaranya juga gede, empuk gitu. Ya kan, di part ajaib ini kayak kalau aku pribadi ya, aku bukan kayak mikir jualan nih, nawarin produk nih atau apa gitu ya, atau endorse atau apa, enggak. Aku cuma kayak, kok bagus speakernya, ada speaker yang kayak gitu ya kan, jadi pengen beli gitu. Kalau aku pribadi seperti itu, jadi kayak bagus sekali ya Cina ini memperkenalkan ya something produk yang benar-benar ada value-nya lah gitu lah ya. Dan kalau aku sih pribadi OTW beli masukin wishlist guys gitu. Kita lanjut ke part selanjutnya. Tentunya nggak berkabel, ini bisa tahan kurang lebih 6 jam dan bisa dipakai buat ngecas, buat mic, dan yang lebih hebatnya lagi dia bisa buat wireless charging. Part ini kita lebih dimantapkan lagi dengan fitur-fitur lainnya gitu. Kayak rupanya dia bisa wireless charging. Rupanya nggak berkabel. Jadi estetik, kesan estetiknya lebih dapat lagi gitu kan. Terus bisa tahan lama juga, lebih kurang 6 jam gitu. Jadi kayak kita makin dimantapkan. Mas buy sih produk ini gitu loh. Nah, yang keempat, masuk ke akhir video closingnya itu dengan dimana kita bisa dapetin produknya, kemudian gimana belinya. Kita coba baca. Keren kan? Cari aja namanya Umeda Besu. Ini di range harga 3 jutaan karena dia bentuknya bulat, pokoknya suaranya keluar dari segala sisi gitu loh. Jadi bangga punya barang kayak Choi Sam. Part ini tuh call to action-nya lah. Jadi kayak benar, yang pertama kita diperkenalkan, kemudian kita dibuat merasa ingin dan merasa penting untuk beli ini, dan selanjutnya kita ditambah lagi dengan tambahan fiturnya ya kan, informasi tambahan fiturnya yang membuat kita semakin ingin. Dan yang ketiga yang di akhir video kita dikasih tahu kita bisa beli di mana.
Sejujurnya ya, aku dulu pas awal-awal konten nih, aku kan sadar nih konten sekarang kok kayaknya rada pada storytelling semua nih ya. Jadinya kan harus belajar, harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Suka bingung dan suka kayak kalau misalnya kita ngomong yang nyerocos saja kayak daily itu ya bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya diskripkan, dirangkai dalam kata-kata ya jadi ribet dan jadinya kayak baku gitu, kayak formal. Saya hari ini sedang makan ini gitu, kayak nggak ada naturalnya gitu loh, nggak ada 0,0 sekian% dari Cina Tasya juga, nggak ada ya, nggak ada. Aku mulai belajar storytelling, kemudian aku sering dengerin konten storytelling yang menurut aku bagus, yang kontennya udah rame juga. Nah dari sanalah aku belajar, kemudian aku mulai praktek langsung, dan alhasil sekarang ya aku udah bisa guys, gitu. Kurang lebih seperti itu. Again, disclaimer, ini tidak ada bermaksud untuk menggiring opini bahwasanya pemilik konten video yang dilampirkan dalam sesi ini itu memang hanya jualan atau apa, tidak. Pokoknya intinya aku hanya mau sharing cara aku untuk belajar storytelling. Karena di DM aku lumayan banyak yang kayak nanya, kira-kira gimana sih cara bentuk konten storytelling, gimana kita bisa buat storytelling yang bagus, yang daily, yang kayak kesannya jualan tapi nggak jualan gitu ya, seperti itu. Nah cara aku belajar tuh kayak gini guys. So di setiap minggunya aku bakalan ada sesi seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau request kira-kira next siapa, teman-teman bisa share ke aku linknya di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk konten video yang tadi aku bedah, itu ada aku share linknya di description aku. Jadi buat teman-teman yang mau lihat kontennya secara langsung, silahkan. Jangan lupa follow juga. Karena konten Cina Tasya menurut aku bagus banget dan semuanya ada value-nya gitu loh. Kayak banyak banget yang bisa dipelajari dari sana menurut aku. Oke, so itu aja untuk sesi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya aku bisa ketemu sama kamu lagi. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah, semangat konten!